warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang perbanyakan tanaman secara vegetatif dan mempraktekkannya. Perbanyakan tanaman secara vegetatif atau aseksual merupakan cara perkembangbiakan tanpa melalui proses peluburan dua gamet. Artinya, satu induk tumbuhan dapat memperbanyak diri menghasilkan keturunan yang memiliki sifat identik dengan induknya. Bagian-bagian vegetatif tanaman seperti akar, batang, dan daun. Perbanyakan tanaman secara vegetatif terbagi menjadi dua macam, yaitu 1. Perbanyakan vegetatif alami, 2. Perbanyakan vegetatif buatan. Perbanyakan vegetatif alami merupakan perkembangbiakan yang terjadi pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan dan tidak melibatkan bantuan manusia. Perbanyakan vegetatif alami pada tumbuhan yaitu melalui 1. Umbi batang, 2. rizoma atau akar tinggal, 3. Umbi lapis, 4. Umbi akar, 5. Stolon atau geragih, 7. Spora, dan lain sebagainya. Sedangkan perbanyakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan pada tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang melibatkan manusia. Adapun teknik dalam melakukan perbanyakan vegetatif buatan pada tumbuhan yaitu 1. Mencangkok, 2. Mengeten atau menyambung, 3. Stek, 4. Merunduk, 5. Okulasi atau menempel, dan lain sebagainya. Adapun kelebihan perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif yaitu 1. Masa muda tanaman relatif pendek, 2. Tanaman lebih cepat bereproduksi, 3. Dapat diterapkan pada tanaman yang tidak menghasilkan biji, 4. Sifat-sifat yang lebih baik pada induknya dapat diturunkan, 5. Dapat tumbuh pada tanah yang memiliki lapisan tanah dangkal karena memiliki sistem perakaran yang dangkal. Sedangkan kelemahan pada perbanyakan tanaman dengan cara vegetatif yaitu 1. Sistem perakaran kurang kuat karena tidak memiliki akar tunggang, 2. Mewarisi sifat jelek induknya di samping sifat baik induknya, 3. Biaya pengadaan bibit mahal, 4. Waktu yang dibutuhkan relatif lama, 5. Sulit memperoleh tanaman dalam jumlah besar yang berasal dari satu pohon induk. Pada kesempatan ini, saya akan melakukan perbanyakan tanaman secara vegetatif buatan yaitu dengan teknik stek batang pada tanaman sirih hijau. Stek batang merupakan salah satu metode yang paling sering dilakukan para petani karena memerlukan proses yang cukup sederhana. Untuk melakukannya, kamu bisa memotong bagian batang tumbuhan yang sudah berumur tua untuk ditanam menjadi akar dan tumbuhan yang baru. Sebelum melakukan perbanyakan tanaman, hal yang perlu dipersiapkan adalah bahan dan alat untuk melakukan stek batang pada tanaman sirih hijau. Adapun bahan yang digunakan, pertama yaitu tanaman sirih hijau yang digunakan sebagai perbanyakan tanaman vegetatif dengan cara stek batang. Bahan kedua yaitu media tanam yang sudah tercampur dengan pupuk kandang yang digunakan sebagai wadah atau media tanaman pada stek batang tanaman sirih hijau. Bahan ketiga yaitu larutan air dan bawang merah yang digunakan untuk merangsang pertumbuhan akar pada stek batang tanaman sirih hijau. Untuk alat yang digunakan, pertama yaitu gunting yang digunakan untuk menstek atau memotong batang tanaman sirih hijau. Kedua yaitu polybag yang digunakan sebagai wadah untuk perbanyakan tanaman dengan menanam stek batang tanaman sirih hijau. Ketiga yaitu penggaris yang digunakan untuk mengukur batang tanaman sirih hijau yang mau di stek batangnya. Keempat yaitu gelas yang digunakan sebagai wadah untuk merendam batang stek tanaman sirih hijau. Setelah alat dan bahan tersedia, selanjutnya melakukan stek batang pada tanaman sirih hijau yaitu sebagai berikut. Pertama-tama pilihlah indukan tanaman sirih hijau yang telah berusia minimal 1 tahun dalam keadaan sehat, bebas penyakit, subur, sudah mengeluarkan akar dan agak keras batangnya. Jangan mengambil bagian pucuk tanaman sirih hijau karena masih muda. Lalu ukur batang tanaman sepanjang 20-30 cm atau pada batang tanaman memiliki 2-3 ruas. Lalu potong bagian atas ruas pertama pada batang sirih hijau tersebut menggunakan gunting. Lalu rendamlah bagian pangkal batang tanaman sirih hijau ke dalam air yang sudah dicampur dengan bawang merah untuk merangsang pertumbuhan akar. Lalu diam
sudah didiamkan selama 15 menit, maka pindahkan batang tanaman sirih hijau ke dalam media tanam. Buatlah lubang tepat di bagian tengah media tanam sedalam 5-10 cm. Lalu masukkan batang stek tanaman sirih hijau ke dalam lubang media tanam sampai satu ruas batang tersebut tertanam. Setelah itu, tutuplah kembali lubang dengan menggunakan tanah di atasnya dan padatkan agar tanaman sirih hijau tidak goyah. Lalu menyiram stek batang tanaman sirih hijau tersebut dengan air secukupnya. Kemudian letakkan tanaman sirih hijau di tempat yang teduh. Lalu rawatlah tanaman sirih hijau dengan menyiramnya 2 kali sehari, yaitu pagi dan sore hari. Kemudian tunggu dan amatilah hasil dari